lagi kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, hari bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia, terutama di dunia pendidikan. Bagi kami Yapendik, GPIB, Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, ini juga merupakan momentum untuk kita bergerak. Apa sih Yapendik GPIB? Yapendik GPIB ini mempunyai 67 sekolah yang tersebar di 12 provinsi di seluruh Indonesia. Kami bersyukur bahwa pandemi yang kita alami kemarin ini memang membuat kita agak sedikit rentan, tapi kita sekarang sudah mau mulai bergerak. Kami bersyukur beberapa sekolah sudah melakukan berbagai perubahan, terutama dalam sarana prasarana. Bisa saya sebut Yapendik Sion Jakarta, Yapendik Sion Nunukan, Berau, kemudian kemarin saya ke Batra Hayat, di sana juga ada perubahan toiletnya, kemudian perpustakaan di Tugu juga sudah berubah, dan berbagai hal lain di sekolah Yapendik ini. Kami bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan terus memimpin kami sehingga seluruh keluarga Yapendik ini bisa terus bergerak. Tahun ini kami berusia 41 tahun, nanti 1 Juli 2023 Yapendik ini akan berusia 42 tahun. Memang banyak pergumulan yang kami hadapi, misalnya masih banyak atau beberapa sekolah kami karena adanya di daerah pinggiran, daerah pedalaman, kalau boleh saya sebut di Entikong, Sekajang, kemudian Ambawang, Muara Badak, Marangkayu, mungkin daerah-daerah yang bagi sebagian kita ini nggak pernah kita dengar gitu, tapi di sanalah justru ada sekolah-sekolah Yapendik yang melayani jemaat-jemaat atau murid-murid yang kurang mampu, sehingga ini perlu dukungan dari seluruh jemaat GPIB. Kami bersyukur selama ini jemaat terus mendoakan, mendukung dalam dana, dan juga menyekolahkan anaknya di sekolah Yapendik. Harapan ke depan makin banyak dari jemaat-jemaat yang lebih memperhatikan Yapendik ini, karena Yapendik adalah salah satu perwujudan amanat agung Tuhan Yesus, karena di sanalah kita mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai Kristiani yang kuat, sehingga kita berharap suatu kali kelak mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin dengan karakter Kristiani yang kuat. Mari bergerak bersama-sama, karena kita percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Tuhan memberkati. Yapendik Sion adalah salah satu dari 67 sekolah Yapendik yang bergerak. Tahun 2018, sekolah ini sangat memprihatinkan. Kumuh, kotor, hampir ambruk. Dan setiap kali kami pengurus pusat Yapendik bertemu dengan kepala sekolah, mereka nangis seolah-olah tidak ada harapan. Nah, tapi kami bersyukur Tuhan mempertemukan pengurus pusat Yapendik dengan Ibu Melanie Rumambi yang bisa menolong untuk bergabung. Kita berikan surat tugas untuk menjadi panitia renovasi sekolah Fajar Sion ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekolah ini berubah total sekarang. Semua dibangun mulai dari sekolah TK, SD, SMP, juga ada lapangan olahraga yang cantik, kemudian perpustakaan, ruang komputer, ruang yayasan, dan lain sebagainya. Nah, kami berharap ini boleh menjadi inspirasi bagi seluruh Yapendik, karena mereka yang menjadi panitia ini bukan hanya dari GPIB Sion, tapi dari 8 jemaat GPIB di Jakarta ini yang bergerak bersama untuk
terselesaikannya renovasi sekolah Fajar Sion ini. Puji Tuhan. Selamat pagi, terima kasih kepada Headset Entertainment yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami, Sekolah Kristen Fajar Sion. Pada saat ini, saya adalah Ketua Pengurus Cabang dari Sekolah Yapendik Fajar Sion. Bersama dengan saya adalah Ibu Rahel sebagai Sekretaris dari Sekolah Yapendik Fajar Sion. Kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur kepada Tuhan kalau sekolah kami sudah terpilih dari Yapendik GPIB untuk menjadi yang dibangun untuk direnovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekarang kami sudah merasakan hasilnya, di mana gedung yang baru ini sangat berguna sekali. Kedepannya kami mempunyai beberapa program, antara lain yaitu kami ingin terus meningkatkan kualitas dari para guru dan pendidik kami, di mana kami juga biasanya Yapendik Pusat selalu mendukung kami dalam memberikan training dan pelatihan kepada guru-guru kami. Selain itu, kami juga akan terus meningkatkan prasarana juga, yaitu ruang komputer supaya kita tidak ketinggalan. Kemudian juga kita akan terus berusaha meningkatkan jumlah murid, karena murid adalah juga salah satu utama komponen yang penting. Selain itu, untuk kelancaran operasional demi memelihara prasarana yang sudah diberikan, tempat olahraga dan segala macam, terus terang kami juga membutuhkan dana untuk operasional yang kami juga sudah memprogramkan untuk meminta donatur dari para jemaat-jemaat GPIB di luar jemaat GPIB Sion, supaya kami dapat menutup dan memelihara semua fasilitas yang sudah diberikan ini. Selain itu, kami juga memberikan program orang tua asuh bagi murid-murid kami yang tidak mampu. Juga kami juga akan mengadakan beasiswa atau penghargaan bagi murid-murid yang berprestasi. Juga kami bekerjasama dengan Yapendik Pusat akan mengadakan seperti crowdfunding, di mana untuk mengumpulkan dana yang kedepannya diharapkan bisa terus berkesinambungan demi memajukan mutu pendidikan sekolah kami. Terima kasih, demikian dari kami. Keunggulan sekolah kami adalah kami mengadakan pendidikan yang berkarakter Kristen. Itu adalah untuk membina anak-anak bukan hanya pintar secara pemikiran, tapi juga mereka mempunyai dasar-dasar keagamaan Kristen yang kuat. Selain itu, saat ini kami juga mempunyai gedung dan prasarana yang baru dan juga lokasi yang strategis. Nah, demikianlah keunggulan sekolah kami. Mari kita terus bersama-sama, terus bergerak demi memajukan pendidikan jemaat GPIB melalui cabang-cabang Yapendik dimanapun berada. Khususnya juga untuk di GPIB Sion, kami mengharapkan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu. Saya ditugaskan oleh pengurus pusat Yapendik pada tahun 2019 ketika saya yang pertama kali ditugaskan sebagai pendamping pengurus cabang di Sekolah Fajar Sion ini. Dalam arti saya tugasnya untuk pendampingan untuk kurikulum, untuk juga bagaimana pengurus cabang bekerja, kepala sekolah dan guru-guru bekerja begitu. Kemudian juga dari sisi prasarana ya, sarana dan prasarana. Kemudian setelah saya berproses, saya melihat bahwa ada kebutuhan mendasar juga yang harus segera kita ambil tindakan gitu ya, harus segera kita lakukan. Artinya kita harus segera merenovasi sekolah yang sudah 50 tahun dengan sekolah yang sudah tidak layak begitu. Akhirnya saya mengusulkan pengurus pusat untuk segera direnovasi. Saya usulkan kepada pengurus pusat, ternyata yang jadi ketua panitia renovasi saya gitu ya. Jadi itu latar belakangnya mengapa saya yang menjadi ketua renovasi Sekolah Fajar Sion ini.
penggalangan dana yang sudah kami lakukan memang sangat variasi ya. Kami melakukan yang pertama itu dengan mengadakan musical talk show bersama dengan Bapak Hari Darsono, kemudian mengadakan bazar di lingkungan Sekolah Fajar Sion, artinya di lapangan Gereja Sion. Kita pernah mengadakan bazar yang cukup besar waktu itu. Kemudian kami juga pernah mengikuti bazar di lingkungan sinodal, dan juga kami membuat penjualan Alkitab untuk sekolah-sekolah Yapendik di seluruh Indonesia ya yang ada. Di semua sekolah itu kami mengirimkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian kami juga menjual Alkitab untuk beberapa pos-pos pelayanan GPIB yang ada di daerah pedalaman begitu. Lalu kita juga sempat berjual buku-buku di mana ada beberapa penulis yang menyumbangkan bukunya mereka seperti Ibu Andri dan Ibu Helen, dan juga kita juga sempat jual keripik ya gitu, sempat jual lah makanan-makanan kecil gitu ya. Waktu itu sudah bingung nih mau buat apa gitu, tapi kita akhirnya buat itu. Lalu kita kena di pandemi, kita hanya bisa mengirim proposal dan juga membuat webinar-webinar. Dari situ ada beberapa webinar yang menjangkau juga sampai teman-teman di luar negeri yang ingin mengikuti kegiatan webinar itu. Jadi ada 4 webinar yang berbayar begitu ya, dan kita lakukan itu. Kemudian kita akhirnya sudah dalam perjalanan itu kita sudah di batas akhir, masih kurang dana juga begitu. Ketika itu ada teman-teman dari istri-istri pendeta yang diminta oleh Ibu Andriani untuk membuat sebuah buku gitu. Jadi akhirnya kami buat buku. Saya waktu itu saya pilih judulnya Suamiku Seorang Pelayan ya. Ini bukunya Suamiku Seorang Pelayan yang ditulis oleh teman-teman istri-istri pendeta yang berjumlah 15 orang dari berbagai daerah dan dari berbagai angkatan gitu. Dari yang termuda sampai ibu-ibu istri-istri pendeta yang sudah emeritus gitu. Jadi ada di sini. Dari buku ini juga kami, Tuhan kasih dana yang cukup besar. Sebenarnya buku ini tidak untuk kami cari dana begitu ya, tapi karena waktu itu kami akhirnya ya udah kerjasamalah panitia dengan teman-teman istri-istri pendeta. Akhirnya istri-istri pendeta bilang oke, boleh untuk cari dana gitu. Nah itu jadi teman-teman istri pendeta pun tidak mendapat dana dari buku ini, semuanya disumbangkan untuk Sekolah Fajar Sion. Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan karena akhirnya renovasi Sekolah Fajar Sion ini bisa diselesaikan dengan baik, dan fasilitas-fasilitas yang coba kami persiapkan juga sudah dapat diselesaikan. Seperti misalnya kami sudah membuat kelas-kelas yang baik, yang nyaman dan aman buat anak-anak. Kemudian kelas-kelas itu juga cahayanya full cahaya begitu ya, mereka bisa akan mendapatkan sinar matahari dalam kelas begitu. Kita usahakan itu. Kemudian kita usahakan lapangan olahraga misalnya ya. Lalu kita juga punya lab untuk komputer, lab IPA gitu ya. Kita juga punya tempat untuk nanti kita akan mengajar mereka masak gitu ya. Misalnya ada dapur yang kita siapkan juga buat anak-anak belajar mencuci piring gitu ya, belajar karena di rumah mungkin nggak cuci piring. Di sekolah ini juga mereka diajarkan untuk tetap membuat diri mereka percaya diri gitu ya. Harus bagaimana mereka bertindak, harus mereka sopan santun. Saya tekankan itu. Jadi kita harus bawa mereka tetap di pendidikan Kristen untuk menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus gitu ya.
Nah, sekolah ini kita harapkan bahwa kedepannya menjadi sekolah idaman buat anak-anak, ya, supaya anak-anak datang, wah senang. Saya selalu bilang kepada guru-guru, kita harus membuat anak-anak gembira datang ke sekolah. Karena dengan gembira itu mereka sedia untuk terus belajar, gitu ya. Kita akan maksimalkan juga nanti untuk guru-guru, supaya guru-guru juga boleh lebih lagi bersemangat begitu untuk mengajar dengan kondisi yang sudah ada begitu. Semuanya kita harapkan bisa disiapkan, dan tentu masih banyak dana yang dibutuhkan untuk ini, karena sekolah akan terus berlanjut, tidak hanya untuk anak-anak. Kita harapkan kita juga akan nanti bisa menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus begitu ya, di mana sekolah ini juga bisa menjadi sekolah inklusi. Saya sih berharap begitu, supaya anak-anak yang reguler itu bisa beradaptasi dengan mereka, dan mereka juga bisa beradaptasi dengan anak-anak yang reguler begitu. Jadi semuanya kita doakan, mohon dukungan doa dari semua jemaat, dan juga mohon dukungan dana yang bisa mendukung pelaksanaan operasional sekolah. Ya, operasional sekolah, perawatan gedung yang cukup mahal begitu, dan semuanya itu harus bergerak. Kita bergerak, panitia bergerak, pengurus cabang bergerak. Jadi kita harapkan juga jemaat juga mau bergerak untuk sekolah ini begitu. Semua gereja juga secara lembaga, gereja secara lembaga juga mau bergerak untuk semua sekolah-sekolah Yapendik, gitu ya. Terima kasih, Ibu. Ya baik, sebagai pegangan saya dan teman-teman juga selama kami menjalankan tugas-tugas pelayanan, itu saya pegang dari 2 Tawarik 29 ayat 11. Anak-anakku, ini adalah pesan Hizkia kepada orang-orang Lewi. Sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayaninya. Nah, karena orang-orang Lewi, pesan Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Jadi sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita tidak boleh lengah dalam menjalankan tugas pelayanan kita. Karena itu saya juga ada satu ayat lagi, Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang melakukannya buat kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua kita dengan pelayanan kita masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, inilah sekolah kami Yapendik GPIB Sion. Sekolah Fajar Sion dari TK, SD, dan SMP. Gedung baru, prasarana baru, ekstrakurikuler yang baru. Mari, sekolahkan anak Bapak Ibu di sekolah Fajar Sion. Yapendik bergerak. Yapendik bergerak. Tuhan Yesus memberkati.